Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai proses diskusi berupa fokus group discussion mengenai kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan dalam konteks keagamaan. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasrina, selaku moderator pertama, dan rekan saya yaitu Maro Srikandi, selaku moderator kedua. Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, rekan saya yaitu Maro Srikandi akan menjelaskan apa itu fokus group discussion dan juga tujuannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Hasrina selaku moderator pertama. Jadi, FGD adalah wawancara semi terstruktur yang topiknya sudah ditentukan sebelumnya dan dipimpin oleh moderator ahli. Tujuan dari FGD ini adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan atau responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi menyikapi berbagai aspek suatu fenomena kehidupan. Nah, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberi penjelasan. Saya kembalikan ke moderator 1. Saya dan juga rekan saya selaku moderator akan memberikan pertanyaan yang terdiri atas 4 pertanyaan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai proses diskusi pada forum ini. Untuk masuk ke pertanyaan yang pertama yang ditujukan kepada narasumber pertama, yaitu Devi Triana Sembiring, Pertiwi Bolu Angin, dan Khairunisa Nasution. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat narasumber, apakah yang dimaksud dengan definisi perdamaian dalam perspektif antar umat beragama? Jadi menurut saya pribadi, perdamaian itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang mencerminkan adanya sikap saling menghargai, kerukunan, dan saling memaafkan antara satu dengan lainnya. Selanjutnya, Pertiwi, saya persilakan. Jadi menurut saya pribadi, pengertian perdamaian itu merupakan sesuatu hal yang mengacu pada suatu sikap saling memaafkan dan juga yang bisa menimbulkan sebuah perdamaian dan bisa kembali menjalin komunikasi yang mungkin komunikasi mereka itu lebih erat dari sebelumnya. Terima kasih kepada Pertiwi untuk argumennya. Selanjutnya kita akan mendengar argumen Khairunisa. Saya persilakan. Menurut saya, perdamaian itu adalah ketika kita menerima dan menghargai setiap perbedaan dalam agama tersebut. Saling menghormati dan menghargai orang-orang yang beragama berbeda merupakan satu langkah untuk membangun dunia yang lebih baik. Oke, itu dia tadi beberapa argumen dari teman-teman kita mengenai pertanyaan pertama. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator pertama. Baik, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua yang ditujukan kepada narasumber kedua yang terdiri atas Fitriani, Yuni Kristiani Gea, dan juga Ayu Andira. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat kalian atau pendapat Anda, apakah perdamaian dalam perbedaan agama dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari? Menurut pendapat saya, perdamaian di dalam perbedaan keberagamaan itu sangat penting. Pertama, dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan pada dasarnya agama telah mengajarkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dan berbudi luhur. Dan perdamaian itu kan merupakan konsep persahabatan, tanpa adanya permusuhan ataupun kekerasan. Coba saja kita pikirkan, kalau di setiap lingkungan itu terjalin perdamaian, maka akan muncul kehidupan yang sehat, aman, tentram, dan indah. Kalau tidak terjalin perdamaian, mungkin kebesaran akan terjadi konflik. Baik, terima kasih kepada Fitriani atas argumentasinya. Dilanjutkan kepada Yuni Kristiani Gea. Jadi menurut saya di sini, perbedaan keagamaan itu dibutuhkan. Mengapa dibutuhkan? Sebab untuk menciptakan kehidupan yang damai dan aman, dan juga dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan menghormati dalam perbedaan yang ada. Baik, terima kasih kepada Yuni Kristiani Gea. Untuk argumentator selanjutnya yaitu kepada Ayu Andira. Kepada Ayu, saya persilahkan. Menurut saya, perdamaian di dalam perbedaan keagamaan sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena agama itu bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan penciptanya, dan bukan juga hanya urusan yang menyangkut para pengikut agamanya masing-masing. Namun, sesungguhnya semua agama mengajarkan kebaikan, cinta kasih, dan keadilan bagi semua umat manusia. Dari sini dapat dilihat bahwa agama memiliki peranan penting yang dapat mengatur dan membentuk para penganutnya untuk menciptakan perdamaian di dunia dan memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan hubungan baik antar sesama umat manusia. Walaupun dalam kenyataannya masih banyak agama yang dijadikan sarana untuk kepentingan kelompok-kelompok yang tidak menyukai perdamaian di dunia,
kelompok yang fanatik terhadap sesuatu seringkali menjadikan agama sebagai tameng yang akhirnya menimbulkan konflik. Akan sangat disayangkan jika dunia ini berperang hanya karena masalah agama. Sebenarnya memelihara perdamaian tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun butuh beberapa aspek baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam meliputi dorongan diri sendiri untuk berperilaku damai, sedangkan dari luar adalah hal-hal yang mempengaruhi. Mengapa demikian? Ada faktor-faktor yang berpotensi dapat memengaruhi seseorang bersikap anarkis dan radikal. Salah satunya adalah dari teknologi yang membuat pemberitaan yang tidak independen dan akurat. Yang kita lakukan sekarang hanyalah jangan cepat percaya atas pemberitaan-pemberitaan itu, dan kita harus mencari kebenarannya, karena damai itu indah. Terima kasih. Baik, sekarang masuk ke pertanyaan ketiga yang ditujukan ke sumber ketiga, yaitu Novita Purba, Wina Enzelia, dan Nisa Sartikal Mantobing. Yang pertanyaannya adalah bagaimana cara menerima perbedaan versi Anda yang tentunya juga berkaitan dengan perbedaan agama. Di sini saya menyebutkan salah satu contoh cara menerima perbedaan yang terkait dengan perbedaan agama, yaitu dengan bergaul dengan sesama teman tanpa membedakan agamanya. Semua teman itu harus diperlakukan sama, karena itu kita harus bekerja sama satu sama lainnya meski punya latar belakang yang berbeda-beda. Selanjutnya kepada Wina, silakan untuk memberikan argumentasinya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pendapat saya mengenai sikap menghargai perbedaan di sekitar. Menolong sesama atau teman yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang mulai dari suku, agama, dan daerah asal. Menghormati dan menghargai pelaksanaan hari raya besar agama yang berbeda dengan keyakinan yang kita jalani. Menjaga kerukunan persaudaraan di antara teman, keluarga, tetangga, dan orang di sekitar kita. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, Nisa Sartika. Cara menerima perbedaan agama yaitu menanamkan sikap toleransi di dalam diri kita masing-masing. Adapun menurut saya cara-caranya itu yang pertama, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya, latar belakang agamanya dia. Kita harus memperlakukan semua orang sama tanpa kita tahu agamanya dia. Yang kedua, menghargai dan menghormati perayaan hari besar keagamaan umat beragama. Misalnya ketika ada teman kita Islam lagi merayakan hari raya Idul Fitri, mungkin saya sebagai umat Kristen bisa hanya sekedar mengucapkan selamat hari raya. Yang ketiga, tidak menghina dan menjelek-jelekkan ajaran agama. 4, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa dan dengan agamanya masing-masing. Yang kelima yaitu memberikan rasa aman kepada umat orang lain ketika beribadah. Untuk pertanyaan keempat atau terakhir, yaitu ditujukan kepada Kofifa Indar Parawansa dan juga Wahyu Ramadan. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat Anda, apakah Indonesia telah menjadi negara yang damai dari segi perbedaan agama? Jadi kalau menurut pendapat saya, Indonesia itu belum menjadi negara yang damai. Karena dari latar belakangnya kita bisa lihat Indonesia itu kerap mengalami krisis toleransi. Terus dalam segi perbedaan agama sering menimbulkan perpecahan atau konflik, di mana antara agama yang satu dengan agama yang lain kadang sering mengalami selisih. Padahal di dalam sila pertama sudah dijelaskan yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Bukan hanya itu saja, dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 yang menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk memeluk agamanya masing-masing. Jadi di sini kita disuruh untuk hidup berdampingan di dalam masyarakat dengan prinsip toleransi antar umat beragama, tapi belum berjalan dengan baik. Maka saya menyatakan bahwa Indonesia belum menjadi negara yang damai dalam segi perbedaan agama. Menurut saya itu ya masih belum, karena kan akhir-akhir ini Indonesia itu ada konflik ya kan antar agama. Jadi menurut saya itu di Indonesia ini masih bisa menekankan lagi sikap-sikap yang ada di agamanya, sehingga untuk menjadikan negara ini menjadi satu dan kesatuan untuk Indonesia. Terima kasih. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang memiliki agama yang berbeda-beda.
Nah, agar kedamaian dalam kehidupan beragama itu dapat tercapai, maka kita harus menerima segala perbedaan yang ada. Karena kedamaian itu ada ketika kita mau menerima perbedaan. Nah, demikian pula forum diskusi kita pada hari ini. Saya dan juga rekan saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan argumentasi atau pendapat. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.